Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fauzia Hamzah dari Universitas Hairun, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, semester 2 kelas B. Jadi untuk pemenuhan tugas saya di mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dengan dosen pengampunya Ibu Yeti. Kali ini saya akan membahas materi tentang keseimbangan pasar. Oke, kita masuk pada pengertian keseimbangan pasar. Sebenarnya apa sih keseimbangan pasar itu? Nah, keseimbangan pasar adalah terbentuknya suatu harga keseimbangan. Harga keseimbangan itu adalah harga di mana konsumen atau produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi barang atau jasa yang dijual atau dikonsumsi tersebut. Nah, harga keseimbangan ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Penjual dan pembeli biasanya akan selalu mengambil tindakan agar mencapai kesepakatan. Jadi, situasi di mana jumlah penawaran lebih besar dari permintaan disebut dengan surplus. Sebaliknya, situasi di mana jumlah permintaan lebih besar dari penawaran disebut dengan kekurangan atau shortage. Nah, equilibrium adalah keadaan di mana konsumen maupun produsen telah menyetujui harga suatu barang. Setelah pasar sampai ke titik equilibrium, penjual dan pembeli akan puas dengan harga tersebut karena keadaan harga tetap setelah mencapai kesepakatan. Nah, pasar sendiri akan selalu bergerak ke arah keseimbangan. Dan hal itulah yang disebut dengan hukum permintaan dan penawaran atau the law of supply and demand. Sebelumnya perlu diingat ya teman-teman, kita bisa menyebut harga keseimbangan hanya jika permintaan dan penawaran ada pada titik yang sama, tidak lebih, tidak kurang, karena jika harga ada di bawah harga keseimbangan, maka akan terjadi kelebihan permintaan, karena permintaan akan meningkat akibat harga yang rendah dan kemudian penawaran menurun. Sebaliknya, jika harga pasar melebihi harga keseimbangan, maka akan terjadi kelebihan penawaran, tetapi konsumen enggan membeli atau jumlah permintaannya menurun. Jadi, pada keseimbangan pasar suatu macam barang dikatakan berada dalam keseimbangan atau market equilibrium apabila jumlah barang yang diminta di pasar tersebut sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, secara matematik dan grafik ditunjukkan oleh kesamaan QD sama dengan QS dan PD sama dengan PS. Nah, keseimbangan pasar untuk grafiknya kita bisa lihat di sisi layar kanan ini ada QD sama dengan QS di mana ada grafik P dan Q ini. QS ini merupakan jumlah penawaran, sedangkan QD ini merupakan jumlah permintaan, dan titik E ini merupakan titik keseimbangan. PE merupakan harga keseimbangan dan QE ini merupakan jumlah keseimbangan. Nah, sehingga pada kondisi keseimbangan pasar atau market equilibrium, kuantitas permintaan atau QD akan sama dengan kuantitas penawaran QS atau terbentuk kuantitas keseimbangan atau QE. Nah, harga yang diminta atau PD akan sama dengan harga yang ditawarkan atau PS sehingga terbentuk harga keseimbangan atau PE. Nah, secara grafik, harga keseimbangan ini terjadi pada titik potong antara kurva permintaan dengan kurva penawaran. Nah, titik keseimbangan ini akan terjadi apabila adanya titik potong antara kurva permintaan dan kurva penawaran ini. Sehingga rumus dari keseimbangan pasar dapat dilihat yaitu permintaan sama dengan penawaran, demand sama dengan supply atau QD sama dengan QS dan QE, PD sama dengan PS sama dengan PE. Oke, selanjutnya kita masuk pada cara menghitung harga keseimbangan menggunakan tabel. Jadi sebenarnya ada beberapa cara untuk menghitung harga keseimbangan dan di sini saya hanya menggunakan tabel. Nah, untuk menghitung harga keseimbangan kita harus menyusun tabel yang berisi harga.
dan jumlah yang diminta serta jumlah yang ditawarkan. Nah, melalui tabel tersebut kita bisa melihat pada harga QD sama dengan QS. Itulah harga keseimbangan yang akan kita cari. Nah, berikut pada data yang disajikan pada layar di sini. Di sini terdapat harga dalam rupiah dan jumlah yang diminta dalam unit serta jumlah yang ditawarkan dalam unit. Nah, pada harga pertama di sini yaitu harga 1000 dengan jumlah yang diminta adalah 7. Jumlah yang diminta dalam unit adalah 75 serta jumlah yang ditawarkan adalah 30. Jadi di sini berarti QD tidak sama dengan QS. Nah, lanjut pada harga kedua yaitu 2000 dengan jumlah yang diminta adalah 70 dan jumlah yang ditawarkan adalah 40. Nah, pada harga yang kedua ini juga merupakan bukan harga keseimbangan karena QD bukan sama dengan QS. Nah, kita masuk pada harga ketiga yang 3000. 3000 di sini dengan jumlah yang diminta adalah 70 dan jumlah yang ditawarkan adalah 50. Di sini berarti ini juga belum mencapai harga keseimbangan karena di sini QD belum sama dengan QS. Pada harga keempat 4000, jumlah yang diminta adalah 60 dan jumlah yang ditawarkan adalah 60. Nah, berarti dari tabel ini pada harga 4000 disinilah pada harga 4000 baru terjadi harga keseimbangan karena harga jumlah yang diminta atau QD yaitu sama dengan nilai QS-nya. Nah, jadi dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa pada harga 4000 jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan dan itu berarti harga keseimbangan terdapat pada saat harga sebesar 4000 dan jumlah terjadi saat pensilnya berjumlah 60 biji. Gitu. Kita masuk pada pengendalian harga. Nah, tujuan pengendalian harga adalah untuk melindungi konsumen dan produsen. Bentuk kontrol harga yang paling umum digunakan adalah penetapan harga dasar atau price floor dan harga maksimum atau price ceiling. Nah, yang pertama kita bahas tentang harga dasar atau harga terendah. Kebijakan harga dasar atau harga terendah ini dilakukan pemerintah pada saat adanya barang atau jasa yang harga jualnya terlalu rendah, yang mana dapat merugikan produsen yang menjual barang atau jasa tersebut. Nah, untuk membantu mengurangi kerugian, maka pemerintah menetapkan harga jual terendah barang atau jasa tersebut. Tetapi pemerintah tetap akan menetapkan harga di atas harga terendah itu. Karena kebijakan ini biasanya penjual akan memanfaatkan situasi dengan menawarkan lebih banyak sehingga akan ada kelebihan penawaran atau excess supply. Kalau sudah ada kelebihan seperti ini, pemerintah tentunya akan membeli kelebihan dan disimpan untuk dijual di kemudian hari. Nah, apabila digambarkan dengan kurva, maka gambarnya akan seperti pada sisi kanan di layar ini. Di mana di sini surplus ini terjadi apabila adanya penawaran yang lebih besar dibandingkan permintaan sehingga terjadinya surplus. Kita masuk pada bagian kedua yaitu harga tertinggi atau harga maksimum. Nah, dalam menuai harga keseimbangan pasar, pemerintah akan menetapkan harga jual tertinggi sehingga barang atau jasa masih terjangkau untuk dibeli oleh konsumen. Harga tertinggi merupakan patokan harga tertinggi yang diberikan oleh pemerintah. Jadi, produsen boleh menjual di bawah atau sama dengan harga tersebut, namun tidak boleh melebihi harga tertinggi. Ketika kebijakan ini dilakukan, maka akan terjadi kelebihan permintaan karena adanya penawaran yang menurun sehingga permintaannya meningkat sehingga akan terjadi kekurangan pasokan barang atau kelangkaan atau shortage. Nah, cara termudah dalam menangani dan menjaga ketersediaan adalah dengan pemerintah melakukan impor barang atau mendorong peningkatan produksi. Dan apabila harga tertinggi ini digambarkan menggunakan kurva, maka hasilnya akan seperti pada bagian kanan pada layar ini. Kita ada surplus, supply, dan shortage, yang dimana ini terjadi karena adanya kekurangan pasokan barang atau kelangkaan barang tadi. Sekian video dari saya untuk materi keseimbangan pasar. Selebihnya terima kasih.
Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.